Bab 402. Gadis yang bijaksana. Hanya Kingston Jiang dan Sylvia Yi yang tersisa di ruang tamu. Dihadapkan dengan gadis muda yang masih polos ini, Kingston Jiang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Hubungan antara mereka berdua adalah kesalahpahaman dan dicelakai oleh seseorang. Dia adalah seorang pria. Dari sudut pandang seorang pria, dia harus bertanggung jawab pada Sylvia Yi. Namun, dia memiliki banyak masalah sekarang, dia sama sekali tidak bisa memikul tanggung jawab. Jika menjanjikan sesuatu padanya sekarang, itu hanya akan menyakitinya dan menunda waktunya. Itu, Sylvia, sebenarnya aku. Kingston Jiang memandang gadis yang sedang meremas sudut pakaiannya, dengan sentuhan ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata, "Kamu memahami situasiku, mungkin saja aku akan mati pada suatu hari nanti, dan clue." Sylvia Yi mengangkat kepalanya, memandang Kingston Jiang, dan menyela Kingston Jiang. "Kak Kingston, aku tahu, aku mengetahui semuanya, awalnya aku tidak ingin mencarimu, tetapi aku tidak dapat mengendalikan diriku. Kamu adalah pahlawan nasional, wanita di seluruh dunia menyukaimu. Aku tidak menginginkan apa-apa, aku hanya ingin berada di sisimu, menjagamu untuk jangka waktu tertentu, setidaknya, tidak ada penyesalan di dalam kehidupan ini dan di masa depan." Kingston Jiang tidak menyangka dia bisa mengatakan hal seperti itu di usia mudanya. "Bahkan jika aku bisa melihatmu dari kejauhan, aku juga sudah merasa nyaman." Kingston Jiang menggosok pelipisnya dengan pusing. Ruang tamu menjadi sunyi. Kintiasu selalu berada di luar pintu, melihat ke dalam dari waktu ke waktu. Melihat bahwa mereka tidak berbicara lagi, dia masuk dan duduk lagi. Melihat Kingston Jiang, dan bertanya, "Bagaimana perkembangan diskusi kalian?" Kingston Jiang menghela napas, dan berkata, "Masalah sebelumnya adalah kesalahanku. Jika aku lebih berhati-hati, aku tidak akan termakan jebakan Kennedy Han dan banyak hal tidak akan terjadi. Dalam analisis akhir, itu semua adalah salahku. Sylvia tidak bersalah. Akulah yang bersalah padanya." Sylvia Yi buru-buru melambaikan tangannya, dan berkata, "Kak Kingston, aku tidak memintamu untuk bertanggung jawab, aku hanya..." Sylvia Yi berusaha menjelaskan. Tetapi semakin dijelaskan, semakin kacau, seolah-olah dia benar-benar sedang memaksa Kingston Jiang. Dia hanya ingin berada di sisi Kingston Jiang, bahkan jika dia tidak memiliki status, selama dia bisa melihat Kingston Jiang, dia bisa merasa nyaman. Hanya seperti itu. Kintiasu melihat Sylvia Yi yang tampak menyedihkan, telah menderita begitu banyak hal di usia muda. Padahal, hubungan badan itu normal. Tidak perlu bersama jika telah terjadi hal seperti itu. Atau, biarkan dia tetap berada di sisimu, bagaimanapun juga, kursi rodamu sudah selesai dibuat, kamu juga kekurangan seseorang untuk mendorong kursi rodamu. Kintiasu melihat keduanya dan berkomentar. Kingston Jiang memutar bola matanya, ide yang sama sekali tidak baik. Sekarang Klutang masih terbaring di rumah sakit, dia juga telah berjanji pada Klutang untuk menikahinya lagi. Dan Klutang mengenal Sylvia Yi. Jika membuatnya berada di sisinya, Klutang mungkin akan marah. Itu seperti yang kupikirkan. Sylvia Yi berkata dengan sentuhan memohon di wajah kecilnya, "Kak Kingston, biarkan aku tinggal untuk menjagamu." Baiklah. Kingston Jiang tidak memiliki pilihan selain setuju untuk sementara. Dia juga takut jika dia tidak setuju, Sylvia akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa seperti Klutang, dan pada saat itu dia baru merasa menyesal. Sudah waktunya makan. Suara Suryana dan datang dari ruang makan. Beberapa orang bangkit dan berjalan menuju ruang makan sebelah. Kingston Jiang makan di rumah Suryana dan kemudian pergi ke rumah sakit. Dia setuju untuk membiarkan Sylvia Yi tinggal, dan Sylvia Yi juga mengambil tugas untuk mendorong kursi roda. Meskipun Kingston Jiang bisa berjalan sekarang, berjalan pada dasarnya tidak masalah. Tetapi dia berencana untuk berada di kursi roda untuk jangka waktu berikutnya selama dia berada di luar, sehingga dapat membodohi banyak orang, dan memberitahu orang luar bahwa dia benar-benar sekarat dan akan meninggal. Rumah sakit area militer.
Klutang sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit dengan bosan, menatap langit-langit dengan linglung. Pintu terbuka, seorang gadis cantik mendorong Kingston Jiang masuk, matanya tiba-tiba menyala, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia berteriak dengan manis, "Suamiku, kamu sudah kembali." Kingston Jiang, yang berada di kursi roda, mengangguk. "Dia? Siapa dia?" Klutang mengerutkan kening ketika melihat Sylvia Yi mendorong kursi roda. Sebelum Kingston Jiang berbicara, Sylvia Yi buru-buru menjelaskan, "Kakak. Kakak ipar, namaku adalah Sylvia, Kak Kingston lah yang mempekerjakanku. Dia tidak bisa bergerak dengan leluasa sekarang, dia juga harus duduk di kursi roda jika ingin bepergian." Oh, Klutang juga tidak banyak berpikir. Meskipun dia tahu bahwa Kingston Jiang memiliki hubungan dengan seorang wanita pada beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak tahu nama pihak lain. Dan akhirnya dikatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Dia juga tidak menghubungkan keduanya. Hidung Kingston Jiang terasa sakit. Dia pikir ketika Sylvia Yi bertemu dengan Klutang, dia akan mengatakan sesuatu untuk memecah belah mereka, tetapi dia tidak menyangka Sylvia begitu bijaksana. Dia menghela napas di dalam hatinya. Wanita yang sangat baik, dia berhutang banyak padanya. Dia tidak tahu ada berapa banyak wanita yang akan dia hutangi dalam kehidupan ini. Dia merasa takdir tidak adil terhadap Sylvia. Kalau dipikir-pikir, dia juga bersikap tidak adil pada Sylvia. Jika dia memiliki sedikit rasa tanggung jawab, Sylvia tidak akan seperti ini. Begitu memikirkan masalah yang rumit ini, kepala Kingston Jiang terasa sangat sakit. Dengan sentuhan rasa sakit di wajahnya, dia sedikit menangis kesakitan. Kintiasu telah memberitahu Sylvia tentang situasi Kingston Jiang. Dia segera tahu bahwa Kingston Jiang sedang sakit kepala, dan buru-buru berkata, "Kak Kingston," kakak Kintia berkata, "kamu tidak boleh berpikir terlalu banyak, apakah kamu sedang berpikir lagi?" Saat dia berbicara, dia mulai memijat kepala Kingston Jiang. Kingston Jiang melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia berdiri, berjalan menuju sofa di dalam kamar pasien, duduk, dan bersandar di sofa untuk beristirahat. Untuk sementara waktu ini, Kingston Jiang selalu berada di rumah sakit. Selain mempelajari ilmu klasik medis, yaitu bermeditasi. Meditasi adalah langkah awal dalam mengolah energi Qi. Meditasi dapat merasakan energi Qi di dalam tubuh. Hanya dengan merasakan kehadiran energi Qi, baru dapat mengontrol energi Qi. Hanya ketika energi Qi dikendalikan, metode kultivasi batin dapat digunakan untuk mengumpulkan energi Qi dan mengolahnya menjadi energi Qi. Ini adalah proses yang sangat rumit. Orang biasa tidak dapat mencapai titik ini bahkan setelah menghabiskan banyak waktu selama kehidupannya. Namun, tubuh Kingston Jiang berbeda dari orang biasa, dia telah lama mencapai seni bela diri ekstrim. Energi Qi di dalam darah tubuhnya sangat kuat, dia dapat dengan mudah merasakan energi Qi dan mengendalikan energi Qi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Penyakit Klutang berangsur-angsur pulih, dan hari baginya untuk keluar dari rumah sakit sudah tiba. Dan setelah setengah bulan kerja keras, Kingston Jiang telah mampu mengumpulkan energi Qi, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi dia akhirnya telah mengambil langkah ini. Dia juga kurang lebih telah memahami isi jilid kedua dari klasik medis, sekarang dia telah mengetahui efek sebenarnya dari 81 jarum dahsyat, namun, jika ingin sepenuhnya memainkan peran 81 jarum dahsyat, itu membutuhkan energi Qi yang sangat kuat sebagai pendukung. Pada saat yang sama, kota Jingdu, ibu kota. Kediaman pangeran. Pangeran sedang duduk di sebuah sofa. Seorang wanita berusia 30-an, berpakaian seksi dan glamor, berdiri di depannya, sedang melaporkan pekerjaannya. Setelah mendengarkan, pangeran bertanya, bagaimana perkembangan Centennial Group? Wanita itu menjelaskan, beberapa obat baru telah diluncurkan, pasar telah merespons dengan sangat baik dan menerima banyak pujian, namun, kami baru saja memulai, sudah ada banyak perusahaan farmasi domestik yang muncul, sulit bagi kami untuk merebut pasar, kami perlu menyebar dengan perlahan-lahan. Tidak ada waktu untuk penyebaran.
Raut wajah pangeran tenggelam, dan dia memerintahkan, kita harus bergerak dengan cepat. Baik. Wanita itu berkata, dan segera berkata omong-omong, muncul sebuah perusahaan farmasi lagi di dalam Jiangzhou akhir-akhir ini. Oh. Pangeran terkejut, dan bertanya, dari mana asalnya? Wanita itu menjelaskan, perusahaan farmasi ini memiliki nama Salvation Group, aku telah memeriksanya, pendaftarnya adalah Kintiasu dengan modal terdaftar 10 miliar yuan. Kintiasu. Pangeran mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan bertanya, bagaimana situasi Kingston Jiang sekarang? Selama ini, Kingston Jiang selalu berada di area rumah sakit militer, dia semakin lama terlihat semakin lemah, dia berpergian dengan kursi roda dan harus didorong sepanjang waktu. Baik, aku mengerti, kamu bisa keluar. Baik. Wanita itu berbalik dan pergi. Pangeran bersandar di sofa dan bergumam pelan, Kintiasu, puluhan miliar yuan modal yang terdaftar, Salvation Group, apakah ini ada hubungannya dengan Kingston Jiang? Bersambung.